Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Terpuji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi kekuatan yang baru, napas yang baru, kehidupan yang baru, semua yang baru yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan juga Tuhan sentiasa memberkati kita sepanjang minggu yang lalu. Kita sangat diberkati lewat pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan sentiasa menyertai kita dan juga Tuhan sentiasa melindungi kita. Terima kasih buat tim pujian yang memimpin kita. Saya percaya semua kita telah diberkati lewat pimpinan pujian penyembahan. Ya, jadi untuk tidak membuang masa, saya percaya berjemaat Tuhan, walaupun ya kita hanya sedikit saja, saya lihat di live tadi ya pada minggu lepas dan yang lalu juga paling banyak hanya 12 participant yang mengikuti live streaming, tetapi puji nama Tuhan. Ya, Tuhan melihat kerinduan hati kita yang begitu gairah, begitu membara untuk mendekat kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini, ya, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan akan mengalami ya berkat yang baru, lawatan yang baru, semua yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Pujian syukur kami hanya bagimu. Di dalam susah kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Di dalam duka kami, Engkau menghiburkan kami. Di dalam kelemahan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai di dalam kehidupan kami. Tidak pernah sesaat pun Bapa Engkau meninggalkan kami. Engkau sentiasa menyertai, melindungi, menjaga dan mencukupi segala keperluan kami. Terpuji namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami dengan kegairahan yang sungguh luar biasa memberi persembahan ke tangguh gerejamu Tuhan untuk mendirikan kerjaanmu. Kau berkati setiap persembahan dan berkati juga Tuhan Yesus setiap tangan memberi Tuhan, agar terus sentiasa bergairah untuk memberi persembahan yang terbaik buat gerejamu. Bapa, tiba saatnya kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, lawatlah kami Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang ada di diri kami, memberi kami pengertian yang dalam Tuhan Yesus untuk mengerti firman-Mu, agar kami sentiasa mengalami kehebatan kuasa firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap masa, bukan masa tertentu saja Tuhan. Karena kami adalah anak-Mu yang sentiasa bergairah di dalam belajar firman-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu, beri kekuatan yang daripada-Mu, Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu menjadi berkat lewat penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini. Roh iblis yang ingin mengganggu talian kami Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkat laptop, telepon, apapun peralatan yang kami pakai, kami percaya Tuhan semuanya berfungsi dengan baik, berjalan dengan lancar sampai tamatnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amen. Haleluya. Jemaat Tuhan, ya, sekali lagi saya mengalukan kedatangan kita di dalam ibadah kita. Dan sebelum itu saya percaya jemaat Tuhan sentiasa bergairah untuk memberi persembahan yang terbaik kepada gereja Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang kita pelajari adalah mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan. Ya, saya percaya jemaat Tuhan sentiasa rindu dan tidak pernah meragukan betapa hebatnya kuasa firman Tuhan, dan mujizat sentiasa terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, bukan hanya masa tertentu saja, bukan hanya masa kita meminta, memohon, memerlukan, tetapi firman Tuhan ini ya kita akan mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan setiap saat, setiap masa. Amin. Ya, percaya katakan amin. Maka mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Lukas bagi 6 ayat 46 sampai ke 49. Lukas bagi 6 ayat 46 sampai ke 49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataan-perkataanku serta melakukannya
aku akan menyatakannya kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Mengapa? Karena rumah itu kukuh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakan rumah itu. Pada pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan seperti pada minggu-minggu yang lepas. Pernahkah kita terpikir untuk apa kita belajar firman Tuhan? Ya, apakah kita belajar firman Tuhan hanya karena kewajiban setelah terima Tuhan, ya, dosa diampuni, diangkat menjadi anak, dan perlu belajar firman Tuhan karena kewajiban? Apakah kita belajar firman Tuhan hanya karena ikut-ikutan? Ya, orang belajar firman Tuhan, kita pun ikut belajar firman Tuhan. Ya, ikut-ikutan karena orang tua kita adalah orang percaya. Dan bagaimana respon kita saat kita belajar firman Tuhan? Apakah respon kita? Suatu firman Tuhan diwatakan. Ya, pada saat ini kita pakai live streaming, kita belum buka gereja lagi. Ya, apakah sedang live streaming ini khotbah disampaikan, kita sedang mandi, kita sedang menonton TV, ya, kita sedang main telepon, kita sedang bercerita. Adakah kita belajar firman Tuhan karena kita mau membangun hidup kita di dalam Tuhan, membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan? Jika kita punya kerinduan untuk membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita akan mengalami kedahsyatan, kehebatan, kebenaran, kuasa firman Tuhan. Amen. Ya. Jangan meragukan kuasa firman Tuhan. Kehebatan kuasa Tuhan, firman Tuhan tiada batasnya. Kita telah mendengar kesaksian dari Rubin jemaat yang BM The Rock. Ya. Dalam menara doa online ya beberapa minggu yang sudah, bagaimana dia mengalami ya kehebatan kuasa Tuhan. Sedangkan masa pandemi ini ya banyak kedai-kedai ataupun bisnis-bisnis yang tutup. Tetapi sedangkan bisnis Rubin berjalan dengan lancar. Tiada gangguan, tiada halangan. Banyak orang yang datang ke kedai Kopi Nyamai ya. Kopi Nyamai, kedai Kopi Nyamai. Nah begitu juga bisnis babinya. Ya, sehingga dia dipanggil orang pesta babi. Ya. Orang datang, berduyur-duyur datang. Mengapa? Sebab dia benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidup melakukan firman Tuhan. Kita lihat kesaksiannya. Dia berani bersaksi tentang kasih Tuhan. Dia berani mendoakan di tempat umum. Dia mendoakan orang lain di tempat umum, di tempat kerja dia. Lihatlah bagaimana kehebatan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Amen. Ya, kebenaran firman Tuhan sangat nyata bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup membangun diri di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap masa, setiap saat, yang benar-benar yakin dan percaya bahwa kehebatan kebenaran kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang sentiasa kita pelajari, yang sentiasa kita baca, sungguh-sungguh hidup dan berkuasa. Mujizat terjadi dari masa ke semasa.
Mungkin ada tertanya, mengapa kehebatan, kuasa, kebenaran firman Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan saya? Mengapa kuasa Tuhan, firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan? Ya, nanti kita akan periksa. Kita koreksi diri masing-masing dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bagi yang mengalami kuasa Tuhan, puji Tuhan. Teruskan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada juga yang bertanya, mengapa firman Tuhan begitu berkuasa? Ya, Ulangan 32 ayat 47 sebab perkataan ini firman Tuhan, ya, merujuk kepada firman Tuhan, bukan perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa firman Tuhan begitu berkuasa? Sebab perkataan ini, sebab firman Tuhan bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Firman Tuhan bukanlah kata-kata yang hampa. Firman Tuhan bukanlah kata-kata yang kosong. Firman Tuhan bukanlah kata-kata yang sia-sia, yang tidak bererti. Firman Tuhan bukanlah kata-kata yang lemah, tidak berdaya, seperti kata kita manusia. Ya, firman Tuhan bukan kata-kata manusia, bukan kata-kata pujangga, bukan kata-kata bunga-bunga cinta, tetapi firman Tuhan itu adalah hidup kita. Pernahkah kita menyadari bahwa firman Tuhan ini hidup kita? Tanpa kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita tiada arti. Ya, tiada arti sama sekali. Sekalipun kita hidup di dunia ini 1000 tahun, dan kita memiliki segala-galanya. Apa yang kita mau, kita hanya ketik begini saja. Semuanya kita dapat, tetapi tidak ada arti tanpa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah hidup kita. Tuhan Yesus meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus berkata, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kita tidak dapat hidup dengan makanan jasmani, tidak dapat hidup dengan panggang babi, panggang ayam. Kita tidak dapat hidup oleh roti. Kita tidak dapat hidup dengan apa saja, meskipun itu yang terbaik di dunia ini, minum-minum yang terbaik, tidak dapat. Memang kita memerlukannya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita harus hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kita pasti mati. Ya. Sebab itu Yesaya berkata, Yesaya 55 menyampaikan firman Tuhan demikian. Yesaya 55 ayat 11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan ini bukan kata-kata manusia. Firman Tuhan yang telah dilepaskan oleh Tuhan. Seperti yang saya sampaikan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang dilepaskan pada pagi hari ini, yang dinyatakan pada pagi hari ini, firman Tuhan ini tidak akan kembali sia-sia. Yang percaya katakan amin. Ya, mengapa firman Tuhan tidak mungkin gagal, tidak akan kembali dengan sia-sia? Sebab firman Tuhan benar-benar hebat dan penuh kuasa. Ya, itu nyata. Dari beberapa firman Tuhan tadi, mari kita yakin, percayalah terhadap kuasa firman Tuhan. Kedahsyatan kuasa firman Tuhan tidak hanya
berkaitan dengan mujizat yang spektakuler, kesembuhan jasmani, berkat lahiriah saja. Kehebatan kuasa Tuhan itu berkaitan dengan 5 hal. 5 hal penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, kehebatan kuasa firman Tuhan berkaitan dengan 5 hal penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kehebatan kuasa firman Tuhan memampukan kita dapat bertahan menghadapi apapun keadaan. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Ya. Jika Anda menghidupi kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kehebatan kuasa Tuhan itu akan memampukan Anda memampukan Anda bertahan menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi aniaya. Kehebatan kuasa Tuhan itu memampukan kita menghadapi sakit, penyakit. COVID pun tidak akan dapat mengalahkan kita, tidak dapat melemahkan kita, tidak dapat menghancurkan iman kita. Kehebatan kuasa Tuhan itu akan membuat kita sentiasa teguh dan kukuh. Ribut dan badai melanda, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kebenaran, kehebatan kuasa firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kehebatan kuasa firman Tuhan memampukan kita menolak semua godaan, keinginan daging kita, dan hawa nafsu kita, dan keduniawian. Dalam setiap hari begitu banyak daya tarik dunia yang sentiasa menarik kita, yang sentiasa menjerah menjatuhkan kita. Tanpa kehebatan kuasa firman Tuhan, sungguh mudah untuk kita tergoda, untuk kita tertarik dengan godaan keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Ya, begitu mudah kita tertarik lalu terikat dengan dunia ini. Amen. Dan ketiga, memampukan kita menang atas kenyamanan hidup, comfort zone. Bukan berarti Tuhan tidak suka kita hidup nyaman. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita, melindungi kita di dalam kehidupan kita. Tuhan sentiasa memberi damai sejahtera, sukacita kepada kita. Tetapi kenyamanan hidup membuat kita tidak mau melakukan apa-apa. Kita leka atas kemakmuran hidup. Kita mabuk harta, mabuk berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang mabuk berkat. Saat susah, saat tidak punya apa-apa, rajin ke gereja, rajin melayani, rajin minta didoakan agar hidup diberkati. Setelah hidup diberkati, Tuhan mengangkat hidup dia, Tuhan limpahkan berkat dalam kehidupan dia, maka dia menjadi kacang yang lupakan kulit. Bukan hanya menjadi kacang yang lupakan kulit, bahkan hidup menjadi sombong dan akhirnya jatuh dalam dosa, hidup jauh dari kebenaran firman Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan yang diajarkan kepada kita adalah untuk memperlengkapi dan memampukan kita. Jikapun kita dipercayakan berkat yang berlimpah dari Tuhan, dipercayakan berkat materi, dipercayakan harta kekayaan, itu bukan menjadi bumerang bagi kita. Amen. Itu bukan menjadikan kita angkuh dan sombong. Itu bukan membuat kita menjauh dari Tuhan. Seharusnya itu menjadikan kita menjadi saluran berkat buat orang lain,
menjadi saluran berkat buat pelayanan Tuhan, sehingga kita juga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengerti bagaimana cara kita mengatur ya berkat-berkat Tuhan itu dengan baik. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita mengerti bagaimana kita manajemennya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Dan yang keempat, kehebatan kuasa firman Tuhan memampukan kita untuk bangkit dari kejatuhan. Tidak selamanya perjalanan hidup kita berjalan lancar. Seperti Raja Daud juga, dia pernah jatuh dari kehidupannya. Dia pernah jatuh di dalam dosa. Begitu juga pada saat ini, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam perjalanan mengiringi Tuhan, baik secara sengaja atau tidak. Tetapi puji Tuhan, kehebatan kuasa Tuhan ini akan menggerakkan hati kita, akan menguatkan hati kita untuk kembali bangkit mengikuti Tuhan, untuk kembali melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tanpa kehebatan kuasa Tuhan, mustahil untuk kita kembali bangkit di dalam Tuhan. Kita akan jatuh dan terjatuh, jatuh dan tergeletak. Tetapi oleh kuasa firman Tuhan, kita dimampukan untuk bangkit. Bangkit dari kejatuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus jatuh. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menghargai kita. Dia mau membangkitkan kita. Sebab itu firman Tuhan sangat penting untuk kita pelajari. Ya. Dan yang kelima, mengubah hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Tiada hidup yang semakin serupa dengan Kristus tanpa kehebatan kuasa firman Tuhan. Kita bukan hanya ditebus, diselamatkan agar masuk surga. Tidak. Kita diselamatkan, ditebus, diampuni dosa kita, ya, kita diangkat menjadi anak Tuhan, dan kita diajar dengan kebenaran firman Tuhan, dan kehebatan kebenaran firman Tuhan ini yang mengubah kita semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. 5 hal ini akan kita alami di dalam kehidupan ini. Dari mana? Lewat apa? Lewat kehebatan kebenaran firman Tuhan. 5 hal ini yang kita alami setiap masa di dalam kehidupan ini sangat ditentukan oleh dasar yang kita bangun di dalam kehidupan ini. Tanpa membangun dasar dalam hidup adalah mustahil kita akan mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan ini. Ya, kita sedia maklum bila seseorang mahu membangun sebuah rumah, sudah pasti langkah pertama yang dia lakukan adalah dasarnya dibangun duluan. Tiada orang yang terus membangun, terus mendiri, membuat rumah terus begitu tanpa meletakkan dasarnya duluan. 5 hal yang akan kita alami dari kehebatan kebenaran ya kuasa firman Tuhan dimulai dengan cara membangun dasar hidup. Jika dasar hidup kita salah dibangun, yang lain juga akan mengalami kerosakan. Yang lain juga tetap salah. Jika dasarnya salah, yang lain salah. Jika pada mulanya salah, ya seterusnya juga akan salah. Ya, pondasi atau dasar merupakan bagian konstruksi yang terpenting pada sebuah bangunan. Ya, karena di sanalah terletak tumpuan seluruh beban yang ada di atasnya. Itulah sumber kekuatan untuk menahan berbagai ya beban.
Jika pondasi atau dasar rumah tersebut begitu penting, ya, sangat penting, perlu pondasi yang kuat agar bangunan yang ada di atasnya juga kuat, bertahan, kuat berdiri. Begitu juga dengan dasar kehidupan kita. Hidup kita perlu pondasi yang kuat, dasar yang kuat, agar hidup kita tidak mudah goyah, agar hidup kita tidak mudah goncang, agar hidup kita tidak mudah runtuh, rana di dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Kehidupan ini sedia kita maklumi tidaklah mudah dijalani, ya, setiap hari. Selalu ada badai yang datang melanda, tekanan, masalah, dan berbagai rintangan yang akan terus muncul pada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang tidak kita jangkakan. Bagaimana kita dapat bertahan dan tetap bertahan di tengah badai kalau dasar kehidupan kita sangat lemah? Jika dasar kehidupan kita sangat lemah, baru saja terkena sedikit masalah, kita sudah lari lintang pukang. Baru saja angin sepoi-sepoi bahasa sudah berterbangan, sudah jatuh berantakan. Ya. Sebab itu Yesus mengingatkan kepada kita betapa pentingnya di dalam kita membangun dasar yang kukuh di dalam kehidupan kita sebagai landasan untuk kita terus kuat dan tegak. Ya. Lukas 6 ayat 47 dan 48. Yesus menasihatkan kita, mengingatkan kita. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat diselamatkan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu ketika air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat goyah kerana rumah itu kukuh dibangun. Rumah yang dibangun dengan membuat dasar jauh menembusi, ya, permukaan, menjauh menembusi dalam-dalam permukaan, mencekam dalam-dalam, tidak mudah goyah ketika air bah, ketika banjir, ketika badai datang menerpa, ketika tsunami terjadi melanda rumah tersebut. Dasar yang kukuh menjaga rumah tersebut tetap tegak berdiri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Begitu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita telah meletakkan dasar kerohanian kita kuat, dalam, mencekam, masalah boleh datang bila-bila masa silih berganti. Sakit penyakit boleh datang, tetapi kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan mudah runtuh, karena kita punya dasar yang kukuh. Amen. Jadi pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita perhatikan dasar kehidupan kita. Ya. Dari ayat 46 dan 47, Tuhan Yesus menyatakan ada dua mode kekristenan. Ada mode orang Kristen di ayat 46, ada juga mode orang Kristen di ayat 47. Mari kita perhatikan dan kita selidiki diri kita di mana kita saat ini. Jika kita di tempat yang salah, kembali ke tempat yang tepat. Amen.
Mari kita perhatikan. Yang pertama, saya namakan di sini Kristen 46 sebab dia ayat 46. Ayat 46 Maaf, saya minum sekejap. Ayat 46 berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Model kekristenan 46, firman Tuhan menyatakan jelas di sana, ya, fokusnya hanya memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan bila memerlukan. Memanggil Tuhan bila meminta sesuatu. Minta itu, minta ini. Berarti Kristen 46 hanya mengarahkan Tuhan, memanipulasi Tuhan untuk melakukan itu, untuk melakukan ini. Tapi firman Tuhan berkata, imannya pasif, imannya mati. Mengapa imannya mati? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, orang yang sedemikian, jika keinginannya tidak dipenuhi oleh Tuhan, sesuatu yang tidak terjadi, ya, tidak sesuai dengan kehendaknya, dia akan bersungut-sungut. Dia akan marah-marah dengan Tuhan, ya. Waktu hidupnya berjalan lancar, dia tidak ingat dari mana datangnya semua berkat yang melimpah di dalam kehidupan dia. Waktu hidup susah, ya, hidup dalam krisis, dia datang kembali berseru kepada Tuhan. Mohon mujizat kepada Tuhan, tolong saya Tuhan, ya, turunkan kuasa-Mu agar mujizat-Mu terjadi. Setelah mendapat mujizat, kembali lupa pada Tuhan. Itukah hasil ibadah Anda selama bertahun-tahun? Itukah pengenalan akan Tuhan yang telah Anda capai selama ini? Itukah iman hasil dari mujizat yang terjadi di dalam kehidupan anak selama ini? Gereja Tuhan yang dikasihi, jika Anda hanya berseru kepada Tuhan ketika saat memerlukan pertolongan dengan baik-baik, itu menyatakan bahwa kasih Anda terhadap Tuhan tiada. Tuhan tidak suka model kekristenan 46. Dengan jelas di sini firman Tuhan berkatakan, ya, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan kita lihat bagaimana kehidupan Kristen 46. Ia hanya berseru, ia memanggil kepada Tuhan bila memerlukan pertolongan. Ayat 49. Ayat 46 diumpamakan di dalam ayat 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh. Dan hebatlah kerusakannya. Ya, mungkin Kristen 46 ini rajin ke gereja, rajin melayani, rajin dengar khotbah, rajin baca Alkitab, hafal firman Tuhan. Tapi poinnya, padahal
kamu tidak melakukan apa yang aku katakan kepadamu. Dia hanya mendengar perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ini yang terjadi. Banyak orang Kristen yang begini. Yang lebih teruk lagi memang rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi tidak suka dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi bila rumah dibangun tanpa dasar? Karena firman Tuhan berkata, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ya. Tip model ataupun model Kristen 46, rumahnya tanpa dasar. Dan apa yang terjadi? Tidak perlu air bah. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh. Bila roboh, sudah tentu kerosakannya hebat. Jika kehidupan seseorang tanpa dasar, tidak perlu air bah datang. Air pasang biasa-biasa saja sudah renang. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang saya lihat yang memang tidak membangun dasar di dalam kehidupannya. Bila sedikit masalah terjadi di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, hilang, roboh, rembat, hancur. Ada yang kembali kepada kehidupan lama. Ada yang kembali dengan kehidupan yang pelin-pelan. Jadi gereja Tuhan, selagi masa ada, kembalilah, bertobatlah, mempaatkan, jangan menjadi Kristen 46. Dan yang seterusnya, firman Tuhan berkata Kristen 47. Ya, ayat 47 dan saya namakan Kristen 47. Apa yang terjadi? Bagaimana kehidupan Kristen 47? Firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakannya kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Model Kristen 47 disamakan dengan ayat 48. Ya, 47, 48 adalah pasangan. Berpasangan. Ayat 48 berkata demikian. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali, bukan hanya sekadar menggali, tetapi dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan kerana rumah itu kukuh dibangun. Tip Kristen 47 adalah orang yang sentiasa mendekat kepada Tuhan. Ya, bagaimana? Dari mana? Dia menggali kebenaran firman Tuhan. Tak jemu-jemu. Ini tip Kristen 47 adalah jenis orang yang sanggup, berani berkorban. Dia berani berkorban masa, dia sanggup berkorban tenaga, bahkan dia sanggup berkorban harta demi menggali kebenaran firman Tuhan. Dia menggali dalam-dalam, bukan hanya sekadar menggali. Dia menggali tanpa putus asa. Dalam menggali bukannya tiada cabaran, bukannya tiada tentangan, tetapi dia terus gigih, dia terus tabah, dia terus bertekun menggali sampai dia menemukan batu. Ya. Setelah dia menemukan batu, dia meletakkan dasarnya di atas batu tersebut. Batu karang yang kukuh, yaitu Yesus. Dia pastikan bahwa rumah yang dia bangun, rumah yang dia bina harus kukuh, harus teguh, agar bila tiba saatnya air datang melanda, air bah
banjir datang menghantam, rumah ini tetap berdiri. Rumah ini tak tergoyahkan kerana telah diletakkan di atas dasar yang kukuh. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, seperti yang saya katakan tadi, coba kita perhatikan kehidupan kita. Kita di dalam kategori di rumah yang mana? Di rumah Kristen 46 atau di rumah Kristen 47? Coba Anda perhatikan diri Anda masing-masing. Lalu bagaimana Anda mendirikan rumah Anda selama ini? Apakah Anda membangun rumah Anda selama ini di atas dasar yang kukuh ataupun tidak? Ya. Apakah dasar yang kita bangun selama ini benar atau tidak? Jangan-jangan rumah Anda langsung tiada dasar. Jadi tidak heranlah bila masalah terjadi, sakit penyakit terjadi, badai melanda, baru sedikit gonjakan, Anda goyah, Anda runtuh. Ya, coba perhatikan di mana Anda meletakkan rumah Anda. Apakah di atas dasar batu yang kukuh ataupun sebaliknya? Bila hujan datang, runtuh. Mungkin ada yang bertanya gambaran apa air bah dan banjir itu. Air bah dan banjir berbicara tentang kesulitan hidup, pergumulan yang terjadi, persoalan hidup, badai yang menghantam hidup kita, musibah yang silih terjadi. Apa tujuan air bah tersebut? Tujuan air bah tersebut membuktikan apakah kehidupan kita memiliki dasar yang kukuh. Jika tiada air bah, mungkin rumah itu, dua buah rumah tersebut, ya, rumah Kristen 46, rumah Kristen 47 kelihatannya baik dan cantik, ya, sama-sama. Dilihat dari jauh, wah cantiknya, hebat rumah tersebut. Orang melihat rumah tersebut cantik. Tetapi kualiti rumah tersebut akan diketahui bila air bah dan banjir datang melanda. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa percobaan, tiada badai, tiada hantaman, tiada goncangan, tiada gelombang, sepertinya kekristenan itu sama. Ketika air bah, ketika banjir datang melanda hidup kita, maka di situ diketahuilah selama ini, ya, apakah rumah kita dibina di atas dasar yang kukuh atau tidak. Akan diketahui dari hal tersebut, apakah selama ini kita benar-benar membina rumah kita dengan baik atau tidak. Sebab itu Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang mendirikan rumah ini. Yesus mau menyadarkan kita agar kita serius terhadap kehidupan ini. Makanya jemaat Tuhan, mari periksa diri kita masing-masing. Mari perhatikan diri kita masing-masing. Pastikan bahwa kita benar-benar membangun, ya, di atas dasar yang kukuh. Bila kita mengalami membangun kehidupan kita di dasar yang kukuh, maka kita akan mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Apapun tantangan, goncangan datang melanda, kita tetap kukuh. Ya, percaya katakan amin. Ya.
Apakah dasar utama untuk rumah kita? Dasar utama untuk rumah kita hanyalah kebenaran firman Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat firman Tuhan, itulah dasar kehidupan kita. Mengapa Alkitab harus menjadi dasar kehidupan kita? Matius 24 ayat 35, Yesus menyatakan kepada kita, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya ulangi sekali lagi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Yesus tidak akan berlalu. Coba Anda bayangkan. Coba bayangkan. Langit yang kita lihat di atas kita ini, dan bumi, tempat kita hidup, tempat kita berpijak ini, tempat kita mencari makan. Apa yang terjadi? Akan berlalu. Akan lebur. Harta kekayaan dunia juga yang ada di dalam dunia ini, yang dikejar oleh manusia, dicari, digali oleh manusia siang malam, habis, lenyap. Tetapi firman Tuhan kekal. Tidak akan berlalu firman Tuhan. Di situ harus menyadarkan Anda, menyadarkan kita betapa hebat, betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Amen. Itulah sebabnya firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan kita. Bukan pekerjaan kita yang menjadi dasar kehidupan kita, bukan bisnis kita yang menjadi dasar kehidupan kita, bukan uang ringgit yang menjadi dasar kehidupan kita, bukan emas, perak, intan yang menjadi dasar kehidupan kita, bukan. Yang menjadi dasar kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Betapa luar biasanya hidup kita. Pernahkah kita menyadari selama ini? Betapa hebatnya firman Tuhan yang tetap eses bila menjadi dasar kehidupan kita. Apa saja boleh datang ke dalam kehidupan kita. Pencobaan boleh silih berganti, masalah silih berganti, pergumulan silih berganti, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit boleh silih berganti, masalah boleh silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan tetap kukuh berdiri. Mengapa? Karena firman Tuhan. Kehebatan kuasa firman Tuhan. Orang yang benar-benar mendirikan hidupnya, meletakkan dasar yang teguh, akan mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Dasar yang kukuh, yang tidak tergoyah, dibangun dalam kehidupan kita melalui 3 hal yang penting. 3 hal yang penting tersebut kita akan pelajari dari ayat 47, Kristen 47. Yang pertama, firman Tuhan berkata, setiap orang datang kepadaku. Pertama yang kita lakukan adalah datang kepadaku, datang kepada Yesus. Orang yang mengalami kehebatan kuasa Tuhan sentiasa datang kepada Tuhan, sentiasa mendekat kepada Tuhan. Dia sentiasa mengalami lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang demikian tidak perlu diajak, tidak perlu di message, tidak perlu di WhatsApp, tidak perlu didorong. Tidak perlu, sebab dia spend masa dia. Sesibuk bagaimana sekalipun, dia tetap spend masa untuk Tuhan. Tidak sabar bagi dia untuk mendekat kepada Tuhan.
baik menara doa online, baik komsel, baik ibadah umum, ataupun ya masa pribadi dia dengan Tuhan. Dia sentiasa ada masa. Jika live streaming tidak perlu dia diperingatkan, sebab sudah dia set di sini. Oh, hari Ahad, ya besok hari Ahad, dia telah mempersiapkan diri. Dia telah melihat, mengajak ahli keluarga dia. Dan anak-anaknya pun tidak perlu diperingatkan, sebab sudah biasa, sudah terlatih, sudah ditrain. Anak dia bertanya, besok Pak kita akan kebaktian live streaming. Ya, ini yang terjadi. Dia sentiasa menanti-nanti ya fellowship bersama dengan anak-anak Tuhan. Sebab bagi dia lebih baik satu hari di rumah Tuhan dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Andai pun dia ada masalah untuk datang beribadah kepada Tuhan, dia akan berusaha. Bukannya dia membagi alasan, dia berusaha untuk mengatasi setiap masalah, setiap halangan yang menghalang dia untuk mendekat kepada Tuhan. Dia datang, bukan dia berseru, bukan memanggil bila memerlukan. Datang. Dan yang kedua, dia mendengar perkataanku, ya, mendengar perkataan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan ini sebagai seorang bapa sudah pasti suka berbicara kepada kita sebagai anaknya, ya. Dan yang harus kita lakukan sebagai seorang anak, kita harus peka dengan suara Bapa. Peka akan nasihat Bapa di surga. Sebab firman Tuhan ini sangat berarti bagi kita. Firman Tuhan ini hidup, kuat, tajam. Jadi kita harus serius terhadap firman Tuhan. Jangan main-main. Melalui firman Tuhan inilah kita dikuatkan, kita diteguhkan. Melalui firman Tuhan inilah bila kita mendengar firman Tuhan, iman kita timbul. Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan mendengar sesuatu yang tidak baik. Jangan mendengar gosip. Yang harus kita dengar adalah kebenaran firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita kuat, teguh di dalam melawan arus dunia ini. Kehidupan dalam dunia ini semakin hari semakin jahat. Orang-orang yang kita lihat, orang hidup tidak takut akan Tuhan, melakukan dosa sesuka hatinya. Tetapi bagi kita, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar inilah yang menjadi pegangan kita. Tidak kita terikut-ikut dengan cara dunia. Kita akan dapat mempertahankan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan karena kita sering dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Pekalah untuk mendengar perkataan Tuhan. Bukalah telinga kita seluasnya. Jangan tutup hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Amen. Dan yang terakhir, melakukan. Bukan hanya datang kepada Tuhan, bukan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi melakukan. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
ayat 25, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya. Apa yang terjadi? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya percaya semua kita mau bahagia. Kita mau keluarga bahagia, kita mau anak bahagia. Betapa beruntungnya hidup bahagia, karena kebahagiaan tidak dapat dibeli. Untuk kita hidup di dalam kebahagiaan, yang harus kita lakukan, kita harus meneliti hukum yang sempurna ini, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Kita harus bertekun, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadilah pelaku firman Tuhan. Itulah rahasia kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan. Tidak ada sikap yang lebih baik dan yang membuahkan hasil dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, selain kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin rajin ke gereja, kita mungkin rajin melayani, rajin berdoa, rajin menghafal firman Tuhan. Ya, begitu banyak firman Tuhan yang kita hafal, dan mungkin kita kelihatan baik di mata masyarakat. Itu bagus. Tetapi semuanya itu jika tidak dilakukan, tidak ada arti. Ya, paling Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Ya, tampak dalam perbuatan kita setiap hari, sehingga memberikan perbedaan nyata pada saatnya terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang masih mengikuti jalan-jalan dunia ini. Bila kita melakukan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan yang hebat yang bekerja dalam kehidupan kita, ini akan mengubah kehidupan orang juga. Jadi gereja Tuhan yang dikasihi, biarlah pada hari ini kita sama-sama bertekad memberi komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah maksud hati Tuhan dan perintah yang mendasari setiap perintah lain dalam kebenaran firman Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang dikasihi, setiap hari, setiap masa, kita akan mengalami kehebatan, kuasa, kebenaran firman Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang dikasihi, bagaimana kehidupan Anda selama ini? Apakah Anda sentiasa mengalami kehebatan, kebenaran, kuasa Tuhan? Atau Anda hanya sekadar menjadi penonton, melihat orang lain, keluarga orang lain yang mengalami kehebatan kuasa firman Tuhan? Tetapi mulai dari hari ini, marilah kita meletakkan dasar kita yang teguh dengan datang kepada Tuhan, bekal mendengar suara Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita bukan menjadi penonton melihat kehebatan kuasa firman Tuhan, tetapi kita sendiri yang akan mengalami betapa hebatnya kuasa firman Tuhan yang mengiringi setiap langkah kita. Kuasa firman Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam bisnis kita, baik di dalam keluarga kita. Alamilah kehebatan
kuasa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini. Berkati setiap patah perkataan firman-Mu, karena tidak akan kembali dengan sia-sia. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu yang kekal selama-lamanya di dalam kehidupan kami, itu yang berkaya dengan hebat. Kami akan mengalami kerasatan kuasa firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Lindungi mereka, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kemanapun mereka Tuhan, Engkau menaungi mereka dengan tangan-Mu Maha Kuasa. Dijauhkan dari segala yang membahayakan. Terima kasih, Kau telah memberkati kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan. Kembali kita bersama pada minggu yang akan datang.